Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan tentunya semuanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika secara online. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang persamaan garis lurus. Silahkan simak video berikut ini. Cara untuk mencari gradien atau biasa kita sebut dengan M. Nah, ada 3 cara mencari gradien itu. Yang pertama bisa melalui gambar atau grafik, yang kedua bisa melalui 2 titik, dan yang terakhir bisa melalui persamaan. Silahkan diperhatikan cara untuk mencari gradien ini dan bisa dibuka di buku paket kalian. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Jika titik yang diketahui adalah titik A, maka bisa kita sebut sebagai X1, Y1. Dan titik B bisa kita sebut dengan X2, Y2. Rumusnya untuk mencari persamaan garis bisa kalian simak dan dari video ini dan dilihat dari buku paket kalian halaman 86 ya. Ustazah akan menjelaskan contoh di halaman 86. Baik, Ustazah akan menjelaskan untuk contoh soal halaman 86 contoh 4.8. Nah, di sini kita akan membahas atau kita akan mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, untuk rumusnya yang melalui 2 titik yaitu rumusnya X dikurangi X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini rumus yang harus kalian perhatikan untuk mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Untuk X dan Y-nya bisa dibalik ya. Kalau di sini Ustazah X dulu. Kalau kalian ingin Y dulu seperti yang ada di buku juga diperbolehkan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah titik-titiknya. Di sini ada titik A yaitu 1,5. Nah, karena A ini adalah titik awal, maka kita bisa memperoleh X1-nya di sini adalah 1 dan Y1-nya itu adalah 5. Jadi masih sama pada koordinat kartesius, yang depan adalah X, yang belakang adalah Y. Kemudian yang B, titik B itu ada 3, min 2. Artinya karena B itu titik yang kedua, sehingga X2-nya itu adalah 3 dan Y2-nya adalah min 2. Setelah tahu X1, Y1, X2, Y2-nya, kita tinggal masukkan ke rumus. Untuk nilai X dan Y-nya tetap kita tulis X dan Y ya, maka bisa diperoleh X dikurangi X1-nya adalah 1, tulis di sini 1, dibagi X2-nya. X2-nya adalah 3, tulis di sini 3 dikurangi X1 sama ya 1 sama dengan, nah kalau ada X dan Y ditulis tetap, maka di sini tulis Y dikurangi Y1-nya adalah 5 per Y2-nya adalah negatif 2. Kalau ada negatif tetap tulis negatif ya, dikurangi Y1-nya yaitu 5. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Nah, berarti kita memperoleh X min 1 karena nggak bisa disederhanakan. Nah, yang bisa disederhanakan adalah yang bagian bawah. 3 dikurangi 1 yaitu 2 sama dengan Y min 5 sama dengan min 2 dikurangi 5, punya hutang 2, hutang lagi 5, maka hutangnya menjadi 7. Kalau sudah tahap seperti ini, langkah selanjutnya adalah perkalian silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Maka bisa diperoleh negatif 7 dikalikan sebaliknya sini, berarti X min 1 sama dengan 2 dikali Y min 5. Kalau sudah pada tahap ini berarti dikalikan masuk satu-satu ya, min 7-nya dikalikan dengan X, min 7 dikalikan min 1. 2-nya juga sama dikalikan satu-satu, 2 kalikan Y dan 2 kalikan min 5. Maka diperoleh negatif 7X min 7 kali min 1. Positif 7 sama dengan 2 kali Y berarti 2Y, 2 kali min 5 berarti min 10. Sehingga diperoleh
Y-nya kita pindah ruas saja ya. Berarti min 7X dikurangi 2Y sama dengan min 10. 7-nya kita pindah ruas, berarti menjadi min 7. Atau bisa kita tulis min 7X dikurangi 2Y sama dengan negatif 17. Karena semuanya memiliki negatif, bisa kita bagi dengan negatif 1 agar hasilnya adalah positif. Negatif 7X dibagi negatif 1, maka hasilnya 7X. Ya, semuanya dibagi dengan min 1 ya. Min 2Y dibagi min 1, hasilnya adalah 2Y. Sama dengan min 17 dibagi min 1 adalah 17. Nah, inilah persamaan garis yang melalui dua titik tersebut. Rumus yang kedua yaitu jika persamaan garis dengan gradien M dan melalui sebuah titik. Jika gradiennya adalah M dan melalui titik X1, Y1, maka persamaan garisnya bisa kita hitung dengan cara Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Silahkan simak video berikut ini untuk memperhatikan contoh yang menggunakan rumus pada nomor 2 ini ya. Jangan di skip videonya. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan melalui gradien. Nah, untuk mencari persamaan garis yang diketahui gradien dan melalui satu titik, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, yang mana Y dan X-nya nanti tetap ditulis dengan Y dan X. Nah, untuk Y1 dan X1-nya itu yang melalui titik H ini. Nah, untuk M itu adalah gradien, maka bisa kita tahu bahwa titik H itu kan melalui 2,6, sehingga kita peroleh X1-nya itu adalah 2 dan Y1-nya adalah 6. Nah, untuk gradien itu simbolnya adalah M, maka M-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang diketahui pada soal tersebut, kita bisa memasukkan pada rumus ini. Yuk kita masukkan bersama-sama. Nah, untuk Y berarti tetap kita tulis dengan Y ya. Nah, untuk dikurangi Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 6. Sama dengan M-nya berapa ini? M-nya adalah 3 dikali X-nya tetap X. Nah, dikurangi X1, X1-nya adalah 2. Kalau sudah seperti ini, berarti 3-nya dikalikan masuk satu-satu. Nah, untuk min 6-nya ini nanti kita pindah ruas ya, maka diperoleh Y sama dengan 3 kali X berarti 3X. 3 dikali min 2 berarti negatif 6. Kemudian negatif 6 ini kita pindah ruas. Karena negatif dipindah ruas berarti menjadi positif 6. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3X. Negatif 6 ditambah 6 yaitu 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Sehingga persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan bergradien 3 itu adalah Y sama dengan 3X. Itulah cara untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan memiliki gradien. Baik, kita akan melanjutkan untuk mencari persamaan garis yang dia garisnya itu sejajar dengan persamaan garis yang lain. Nah, kalian masih ingat tidak kalau garisnya itu saling sejajar? Artinya kalau dia itu sejajar, nah kalau sejajar bisa Ustazah gambarkan dengan seperti ini artinya dia sejajar. Kalau sejajar maka gradiennya atau M-nya itu adalah sama. Nah, maka untuk soal yang ditanyakan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain, kita harus mencari gradien terlebih dahulu. Nah, persamaan garisnya berapa? Persamaan garisnya adalah ini. Y sama dengan 2X min 3. Nah, langkah yang pertama kalian harus mencari gradien yang melalui persamaan garis ini itu berapa. Nah, bagaimana cara mencari gradien dengan bentuk persamaan? Nah, berarti bisa kita buat dalam bentuk umum terlebih dahulu. Bentuk umum persamaan garis itu kan AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0. BY ya, maaf, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nanti untuk mencari gradiennya bisa M sama dengan min A per B, yang mana A itu adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y.
Nah, berarti ini kita ubah ke bentuk umum seperti ini. Berarti 2x-nya dipindah ruas, min 3-nya juga dipindah ruas. Maka diperoleh y ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Benar nggak ini 2x? Salah ya, karena dipindah ruas berarti harus berlainan tanda atau lawan tanda. 2x berarti dipindah menjadi min 2x. Ini min dipindah ruas jadi plus. Nah, kalau sudah tahu persamaan garisnya ini, kita bisa mencari gradiennya. Gradien itu adalah M sama dengan min A per B. Karena ada minnya, berarti kita tulis dulu min. Nah, A itu angka di depan X. Angka di depan X-nya berapa? Nah, ingat kalau ada negatif, berarti negatifnya diikutkan. Berarti negatif 2 harus dikurung ya, biar tidak keliru. Kemudian per B. B adalah angka di depan Y. Nah, berarti berapa ini? Angka di depan Y kan tidak ada angkanya. Berarti kita anggap dengan angka 1. Sehingga diperoleh negatif kali negatif positif. Berarti 2 dibagi 1 yaitu 2. Nah, gradien pada persamaan garis ini adalah 2. Kemudian karena dia sejajar, maka M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Nah, dia melalui gradien 2 dan titiknya yaitu titik 5,2 dan dia melalui titik 5,2. Nah, selanjutnya yuk kita cari persamaan garis yang melalui sebuah gradien dan melalui satu titik. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini rumus untuk mencari persamaan garisnya. Ya, karena kita sudah tahu X1 Y1-nya dan M-nya juga sudah tahu, maka kita bisa memasukkan dalam rumus ini. Maka diperoleh Y dikurangi, ini yang depan adalah X1, yang belakang adalah Y1. Maka Y1-nya yaitu 2 sama dengan M-nya berapa? M-nya adalah 2. Tulis di sini 2 dikali X dikurangi X1-nya berapa ini? X1-nya adalah 5. Nah, langkahnya sama seperti yang contoh sebelumnya. 2-nya kita kalikan masuk 1-1. Dan negatif 2 milik yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2X 2 kali min 5 yaitu min 10. Min 2 dipindah ruas berarti menjadi plus 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2X. Nah, min 10 ditambah 2 berapa? Yaitu negatif 8. Nah, inilah persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 3 dan dia melalui titik 5,2. Ustazah akan melanjutkan untuk contoh 4.10 halaman 88. Kalau tadi sebelumnya kita membahas tentang garis yang sejajar, sekarang kita bahas untuk garis yang tegak lurus ya, Mas Mbak semuanya. Masih tetap semangat ya. Nah, kalian ingat tidak kalau garis yang tegak lurus itu bisa disimbolkan dengan seperti ini. Ini artinya dia tegak lurus. Kalau sejajar, tadi kan gradiennya saling sama. M1 sama dengan M2. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini yang harus kalian hafalkan untuk garis yang tegak lurus. Nah, kemudian kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu pada persamaan yang kita lalui. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan min setengah X ditambah 1. Nah, bagaimana tadi cara mencari gradien yang melalui persamaan? Nah, kita harus merubah dalam bentuk umum dulu. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, yuk kita buat ke persamaan seperti ini. Berarti X-nya kita pindah ruas ke kiri, satunya juga kita pindah ruas ke kiri. Sehingga diperoleh Y min setengah X dipindah ruas berarti menjadi plus setengah X. 1 dipindah ruas berarti menjadi min 1 sama dengan 0.
Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari gradien atau M-nya, atau kita sebut dengan M1. Gradien yang melalui persamaan garis yang di soal itu dinamakan M1. Nah, M rumusnya adalah min A per B. Karena ada min, tulis dulu minnya. A itu angka di depan X. Angka di depan X-nya adalah setengah. Dibagi B. B angka di depan Y. Karena tidak ada angkanya berarti dianggap angka 1. Berapa? Min setengah dibagi 1 sama, yaitu min setengah. Nah, kalau kita sudah tahu M1-nya adalah min setengah, kita akan mencari M2-nya. Karena dia tegak lurus, maka kita tulis syaratnya yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M1-nya sudah diketahui yaitu negatif setengah, ya kan? Dikali M2. M2-nya berapa? M2 yang kita cari, maka tetap ditulis dengan M2. Sama dengan min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita kalikan yang atas kali atas, berarti min 1 kali M2, berarti min M2 per 2 sama dengan min 1. Min 1 itu artinya min 1 per 1. Karena kalau kita bagi, min 1 dibagi 1, hasilnya akan tetap sama, yaitu min 1. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya itu dikalikan silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Sehingga diperoleh min M2 dikalikan 1, yaitu min M2. Sama dengan min 1 dikalikan 2, yaitu min 2. Karena sama-sama memiliki negatif, maka dibagi dengan negatif 1. Ruas kiri dibagi negatif 1, ruas kanan juga dibagi negatif 1. Min M2 dibagi min 1, yaitu M2. Sama dengan min 2 dibagi min 1, itu adalah 2. Nah, sekarang kita sudah tahu M-nya, M2-nya adalah 2. Dan kita melalui titik. Yaitu 3,6. Nah, bagaimana cara mencari persamaan garis yang diketahui gradien dan melalui sebuah titik? Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yuk kita masukkan yang diketahui pada soal tersebut. Y-nya berarti tetap Y ya, dikurangi Y1. Ingat, ini yang depan adalah X1, yang belakang adalah Y1. Maka Y1-nya itu adalah 6 sama dengan M. M-nya yang dimaksud di sini adalah M2. Maka M2-nya yaitu 2 dikali X dikurangi X1-nya adalah 3. Langkahnya sama seperti mencari persamaan pada sebelumnya, yaitu 2-nya dikalikan masuk 1 dan negatif 6-nya nanti dipindah ruas. Maka diperoleh Y sama dengan 2X, 2 dikalikan min 3 berarti min 6. Min 6 dipindah ruas berarti menjadi plus 6. Maka diperoleh Y sama dengan 2X. Min 6 ditambah 6 berarti 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Sehingga inilah persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan garis ini dan melalui titik 3,6. Jadi kesimpulannya bisa kalian tulis di buku kalian. Rumus yang kalian amati atau kalian ingat-ingat hanya ada 2 untuk persamaan garis, yaitu untuk yang melalui titik, 2 titik, dan untuk yang melalui 1 titik dan memiliki gradien. Silahkan dipahami lagi untuk rumus mencari persamaan garis ya. Cukup sekian video kali ini. Tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.